Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah buku yang cocok banget buat kalian yang berada di kalangan atau di dunia public relations. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu sedikit ke kalian, sebenarnya apa sih public relations itu? Nah, public relation dianggap sebagai sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Dengan kata lain, itu public relation ini atau PR merupakan ilmu komunikasi. Nah, perkembangan PR itu akan berbeda di setiap negara tergantung dari masyarakatnya. Menurut Nita Kartika Sari nih, seorang profesional yang telah lebih dari 10 tahun berkarir sebagai pekerja PR di perusahaan multinasional, memaparkan bahwa profesi PR di Indonesia itu jauh berbeda dibanding dengan negara-negara lain yang sudah semakin maju. Maka dari itu, ia menulis sebuah buku mengenai PR yang bertujuan untuk mengandalkan atau mengenalkan paradigma dan cara-cara PR yang baru yang digelutinya ketika bekerja di perusahaan multinasional dan berkarir di dunia internasional. Nah, bukunya nih guys yang akan kita bahas dalam video kali ini. Buku yang berjudul tada! Viral. Gebrakan Kekinian Public Relations di Era Digital karya Nita Kartika Sari, buku keluaran tahun 2017. Nah, di mana di sini itu diterangkan di bawah judul buku ya. Ini ada jurus jitu memenangkan hati konsumen dan meningkatkan sales yang menjadi inti atau bacaan utama dari buku ini. Tapi selain itu, dia juga berbagi dengan pembaca nih bagaimana trik PR itu mampu mendongkrak penjualan tanpa harus dengan biaya tinggi, kecermatan membaca pasar, pemilihan brand ambassador, dan kepiawaian tim untuk memanfaatkan sosial media. Nah, bukunya ini nggak tebel-tebel banget, nggak tipis juga ya, segini. Ini 192 halaman, terbagi ke dalam 3 bagian yang terdiri dari 14 bab. Bagian pertama ini mengulas tentang paradigma baru di dunia PR, bagian keduanya membahas tentang PR baru di dunia digital, dan bagian ketiga tentang strategi PR yang mesti berubah. Selain itu, saya juga suka nih bahasa dalam buku ini yang formal namun masih tetap menarik untuk dibaca karena penulisan hurufnya yang besar-besar. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai contoh ya guys, ini contohnya. Ini hurufnya besar-besar dan hanya terdiri dari 2-3 paragraf aja per lembarnya. Nah, selain itu nih penjelasan mengenai PR juga dijelaskan secara teknis. Banita ini memaparkan perbedaan marketing dan PR dari studi kasus atau strategi-strategi yang dilakukannya itu selama bekerja lalu dianalisis dalam buku ini. Ketika banyak orang mengatakan bahwa seorang PR itu harus menarik dan pandai berbicara, namun di buku ini itu semua bukan lagi modal utama. Di halaman 7 di buku ini dijelaskan bahwa pada masa ini perusahaan itu harus berbasis customer insight, yaitu konsumen dimanjakan oleh keberlimpahan informasi sehingga mereka benar-benar menjadi raja atau yang berdasarkan isi hati konsumen. Nah, Mbak Nita ini mengungkapkan bahwa seorang PR bukan lagi seorang yang pandai berbicara, namun seseorang yang harus mau banyak mendengar dan memperbanyak riset. Nah, buku ini memberikan tips untuk bisa survive menjadi PR, dan secara umum buku ini bisa dijadikan dasar seorang PR untuk mengembangkan ide dan berkreasi. Tentang bagaimana menjadi PR di dunia digital, saatnya para PR tidak hanya menunggu, tapi kreatif dan turut serta membuka mata tentang kelebihan dan kekurangan dari produknya. Buku ini juga mampu menyadarkan PR muda untuk mulai merubah paradigma lama dan membuat paradigma baru tentang dunia PR. Nah, selain semua pembelajarannya ditulis tuntas dengan bahasa yang sederhana, serta adanya kata-kata bijak dalam buku ini yang mendorong supaya PR itu sudah saatnya berubah.
Namun guys, buku ini itu bukan terbilang yang buku sempurna. Ada kekurangan dalam buku ini, di mana ilustrasi gambar yang tertumpu di akhir halamannya ini akan lebih baik jika ditampilkan di setiap babnya supaya tidak monoton. Dan gambar yang tertuang di akhir ini sudah tertata rapi, namun sayangnya tidak ada caption di masing-masing gambar, sehingga saya sebagai pembaca itu tidak mengetahui maksud atau makna dari gambar tersebut. Tapi dari itu semua, pada prinsipnya buku ini sangat cocok untuk semua kalangan yang ingin belajar atau memahami public relations. Selain itu, buku ini disertai contoh studi kasus dan tips untuk bisa survive menjadi PR langsung dari pengalaman dan personal Mbak Nita Kartikasari. Hal ini tentu dapat diamalkan bagi public relations di Indonesia untuk dapat bertahan dan mengembangkan produknya di era digital saat ini. Dan sekian guys, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua dan jangan lupa untuk membaca buku viral ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.